Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan The Clan Koi. Sebelum mulai, yang belum subscribe, ayo subscribe dulu guys. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah alur cerita drama Korea yang berjudul DP di episode kedua. Langsung aja tanpa basa-basi, let's go! Di episode kedua ini, cerita bermulai di rumah sakit angkatan bersenjata Seoul memperlihatkan kumpulan tentara yang dirawat di rumah sakit itu sedang merokok di kamar mandi. Tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke kamar mandi dan kumpulan tentara itu kaget karena dikira perawat yang datang. Ternyata yang datang itu juga seorang tentara polisi militer yang juga dirawat di sana dan mau mandi di kamar mandi itu. Lalu polisi militer itu berbohong kepada kumpulan tentara dengan alasan kalau perawat akan mengecek pasien yang merokok. Dan dia menawarkan semprotan yang menghilangkan bau rokok dengan harga satu semprotan 2.000 won. Para kumpulan tentara yang merokok menyetujuinya dan polisi militer itu mulai mandi. Polisi militer itu bernama Han Hoyol. Di tengah-tengah Han Hoyol mandi, ada seorang petugas yang datang menjemputnya untuk kembali ke kamp pelatihan. Karena Han Hoyol ini nggak suka kembali ke tempat pelatihan, dia mengadukan ke petugas kalau semua orang yang ada di kamar mandi itu baru saja merokok. Di sisi lain, ada ajudan baru dari DIP atau Departemen Investigasi Pusat bernama Lim Ji-sop yang baru datang ke pelatihan polisi militer. Lalu Kapten Lim Ji-sop diperkenalkan kepada semua anggota divisi investigasi di kantor Jenderal Polisi Militer. Setelah Jenderal Polisi Militer itu pergi, Kapten Lee Jin-sop berdiskusi dengan divisi investigasi di kantor jenderal. Dan dalam diskusi itu, Kapten Lee Jin-sop mengetahui kalau seorang anggota DP dipenjara karena memukuli seniornya. Yang ternyata anggota DP tersebut adalah An Jun-ho. Di dalam penjara, An Jun-ho diberi makanan oleh Tamtama Cho Sok-bong yang merupakan teman satu kamar Ah Jun-ho karena Ah Jun-ho belum makan apapun. Di saat itu juga Kapten Lim Ji-sop bertanya kronologi kejadian Ah Jun-ho kepada Pak Bong-gu. Dan Kapten Lim Ji-sop menyuruh Sersan Bong-gu untuk memecat Pak Sung-woo. Tetapi karena Pak Sung-woo ini mempunyai koneksi orang dalam, Sersan Bong-gu ini merasa ragu untuk memecatnya. Akhirnya, Kapten Lim Jin-suk menyuruh Sersan Bong-gu untuk mengatasinya secara diam-diam dan menyuruh Sersan Bong-gu ini untuk meningkatkan performanya karena periode evaluasi sudah dekat. Setelah itu, Sersan Bong-gu mendatangi penjara Ah Jun-ho dan terlihat Ah Jun-ho yang menyesali perbuatannya, dan Sersan Bong-gu meminta Ah Jun-ho tetap bekerja sebagai anggota DP dan membebaskannya dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Ah Jun-ho kembali ke kamarnya dan Wang Jang-so heran kenapa Ah Jun-ho bisa dibebaskan. Lalu datanglah Kopral Han yang pulang dari rumah sakit Angkatan Bersenjata Seoul yang dilihatkan di awal episode kedua ini. Dia juga merupakan anggota tim DP seperti Ah Jun-ho. Kopral Han ini merupakan pribadi yang seenaknya saja dan terlihat orang yang santai. Dan Kopral Han ini yang berani adu omongan dengan Sersan Wang Jang-so. Saat Wang Jang-so mulai marah, alarm milik senior di kamar itu berbunyi dan senior itu menghentikan perbincangan Wang Jang-so dengan Kopral Han karena ingin menonton drama. Setelah itu, Kopral Han dan Ah Jun-ho terlihat di kantor DP sedang memakan ramyeon dan Kopral Han bercerita tentang dia yang bisa masuk ke rumah sakit dan memberi nasihat kepada Ah Jun-ho. Lalu Sersan Bong-gu datang untuk memberi tugas kepada Kopral Han dan Ah Jun-ho. Tentara yang akan dicari Ah Jun-ho dan Kopral Han ini bernama Choi Jun-muk yang telah kabur selama 2 bulan dan terakhir terlihat di stasiun Incheon yang diasumsikan akan bunuh diri tetapi ditolong oleh seseorang laki-laki. Sersan Bong-gu pun memerintahkan Pratu Ho Gyong untuk memberikan surat perintah. Setelah mendapatkan surat perintah, Ah Jun-ho dan Kopral Han langsung pergi untuk mencari keberadaan Choi Jung-moo. Tapi saat di pos penjagaan pintu masuk area pelatihan polisi militer, Ah Jun-ho terlihat ragu untuk keluar tapi akhirnya dia
tetap keluar untuk melakukan tugasnya. Di awal pencarian, Junho diajak Kopral Han untuk mencari informasi melalui internet. Ada website yang dapat mencari informasi tentang seseorang, tetapi harus membayar untuk dapat diakses. Kopral Han lalu menjelaskan hal yang harus dilakukan untuk mencari tentara yang kabur dengan menemui kenalan tentara yang kabur itu seperti keluarga, pacar, teman, dan siapapun yang bisa ditemui. Walaupun Kopral Han ini terlihat orang yang santai, tetapi dia merupakan orang yang pintar walaupun dia tidak pernah berkuliah seperti Junho. Lalu mereka menaiki bis dari terminal Yongdam untuk menemui wanita yang ada di jurnal Choi Junmuk. Setelah menemui wanita itu, Kopral Han dan Junho mendatangi tempat-tempat yang dikunjungi oleh Choi Junmuk dan juga mendatangi teman Choi Junmuk yang ternyata melihat Choi Junmuk ini di Toserba stasiun. Setelah itu, Kopral Han dan Junho mendatangi ibu Choi Junmuk, dan sebelum Kopral Han dan Junho ini pergi, ibu Choi Junmuk memberikan uang untuk menemukan anaknya. 12 hari pun berlalu dan Kopral Han berbicara kepada Junho untuk tidak mengkhawatirkan Choi Junmuk karena Choi Junmuk ini belum mati. Dengan spekulasi kalau Choi Junmuk ini belum menelpon ibunya, karena 9 dari 10 desertir yang mau bunuh diri akan menelpon ibunya. Lalu Sersan Bonggu menelpon Kopral Han untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Dan Sersan Bonggu memberi informasi tentang penganiayaan Choi Junmuk yang membuatnya kabur dari tentara. Setelah itu, Kopral Han bertanya kepada Junho tentang dana yang tersisa. Dari 200.000 won, hanya tersisa 7.800 won. Karena dana yang tersisa tinggal sedikit, Kopral Han mengajak Junho ke tempat sauna 24 jam. Karena dana yang tersisa tidak mencukupi, Kopral Han ini berbohong kepada penjaga sauna itu dan akan membayarnya besok dengan alasan kalau ATM-nya rusak. Junho pun membantu Kopral Han karena penjaga sauna itu mulai mencurigainya. Setelah itu, Kopral Han dan Junho diperbolehkan masuk ke sauna. Dan di dalam sauna, Kopral Han menggoda Junho dan membuat Junho marah dan akhirnya perang menggunakan air. Setelah mandi, Junho dan Kopral Han menganalisa yang didatangi oleh Choi Junmuk. Dan Choi Junmuk ini selalu terlihat di stasiun terakhir dan di tengah malam. Dan Kopral Han bercanda kepada Junho kalau Choi Junmuk ini adalah seorang vampir. Berlanjut, Kopral Han yang membuka website untuk mencari informasi Choi Junmuk memakai uang yang diberikan ibu Choi Junmuk dan menemukan informasi tentang Choi Junmuk dengan ID bernama Black Magic Man. Setelah itu mereka mengendap-endap keluar dari sauna supaya tidak ketahuan penjaga sauna. Dan mereka juga membawa beberapa telur rebus dan meninggalkan uangnya di atas meja. Lalu, Kopral Han ini menelpon Sersan Bonggu untuk meminta surat perintah intersepsi bukan untuk Choi Junmuk tetapi mantan pacar Choi Junmuk. Dan Sersan Bonggu menanyakan perihal buktinya dan Kopral Han hanya menjawab berdasarkan intuisi. Keesokan harinya, Sersan Bonggu meminta surat perintah intersepsi untuk warga sipil kepada Kapten Lim Ji-sop. Sersan Bonggu ini tidak menduga karena Kapten Lim Ji-sok dengan mudah menyetujuinya. Dan Sersan Bonggu menganggap Kapten Lim Ji-sok ini orang yang aneh. Setelah mendapatkan surat, Kopral Han dan Junho segera mencari Choi Junmuk di tempat PC Cafe. Beberapa saat mencari dan kemungkinan menemukan Choi Junmuk, tiba-tiba penjaga PC Cafe tidak percaya kalau Kopral Han dan Junho ini adalah seorang polisi militer. Lalu mereka bergegas menangkap orang yang dicurigai sebagai Choi Junmuk. Ternyata, orang yang dicurigai itu bukanlah Choi Junmuk, melainkan hanya orang yang sedang ada di PC Cafe.
Dari dalam PC Cafe, Ajunho melihat keluar jendela dan melihat stasiun Sindorim dan berpikir tentang vampir. Dan Ajunho pun mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Choi Jungmook. Ternyata Choi Jungmook ini selalu tertidur, karena itulah dia selalu ditemukan di stasiun terakhir setiap malam. Dan saat Choi Jungmook ini diasumsikan akan bunuh diri di stasiun Incheon yang terlihat dalam CCTV, ternyata dia hanya ketiduran dan memakai earphone. Makanya dia tidak tahu kalau kereta datang mendekatinya. Akhirnya Kopral Han dan Ajunho menemukan Choi Jungmook di dalam kereta di stasiun terakhir. Rupanya Choi Jungmook ini merasa nyaman di tempat seperti itu. Di sisi lain terlihat Sersan Bonggu yang keluar dari kantor dan melihat tentara yang membawa pohon, yang ternyata tentara itu disuruh menanam pohon oleh Jenderal Polisi Militer. Lalu Sersan Bonggu ditelepon oleh Kopral Han untuk melapor bahwa Choi Jungmook telah tertangkap, dan Sersan Bonggu menyuruhnya untuk cepat membawanya kembali. Di dalam perjalanan menuju kamp pelatihan, Ibu Choi Jungmook menelpon melalui handphone Ajunho. Ajunho dan Kopral Han membiarkan Choi Jungmook untuk berbicara kepada ibunya. Masuk di pikiran Ajunho yang masih trauma akan kejadian tentara yang mati bunuh diri, yang merasa kalau Ajunho ini yang membunuh tentara itu karena memberikannya pematik api yang dipakai tentara itu untuk bunuh diri. Dan itulah akhir dari episode 2 drama Korea DP. Yang penasaran sama cerita tentara yang mati bunuh diri, bisa melihat di video sebelumnya pada episode 1 drama DP di channel ini. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe karena semua itu gratis ya guys. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.